Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Suwandi dalam series mata kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan organisasi bisnis. Ya, ini materi awal untuk mata kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis. Baik, kita mulai dari definisi bisnis. Ya, menurut Boone dan Kurtz, bisnis adalah semua aktivitas yang bertujuan untuk mencari laba dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Ada beberapa kata kunci di sana. Yang pertama adalah aktivitas mencari laba. Ya, jadi ini nanti akan kita diskusikan bahwa memang di dalam bisnis ini tujuan utamanya adalah bagaimana kemudian aktivitas tersebut menghasilkan keuntungan atau laba. Kemudian perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa, ada kegiatan menghasilkan barang dan jasa di sana. Ya, yang tentu saja nanti berhubungan dengan sistem ekonomi secara keseluruhan. Kemudian ini pengertian satu lagi dari Huat dan T. Chue dan kawan-kawan, ya. Business is then simply a system that produce goods and service to satisfy the needs of our society. Bisnis adalah suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Ya, tadi sebetulnya hampir sama pengertian tersebut. Jadi kata kuncinya adalah sebuah sistem, ya, untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi ada aktivitas produksi barang dan jasa, kemudian hasilnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa jenis bisnis berdasarkan kegiatan. Yang pertama adalah bisnis ekstraktif. Ya, ini berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Ya, bisnis yang bergerak dalam bidang pertambangan, menggali bahan-bahan tambang yang terkandung di dalam perut bumi. Ada mineral misalnya, kemudian batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Kemudian bisnis agraris, nah ini kaitannya dengan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Jadi bisnis-bisnis agraris ini banyak sekali macamnya, ya. Pertanian, peternakan juga termasuk, kebun, perikanan, atau kehutanan begitu, ya. Kemudian ini yang paling banyak bisnis industri, ya. Industri ini berupa manufaktur begitu, ada industri yang barang-barang yang besar seperti pesawat terbang sampai ke bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, ya. Banyak sekali jenis-jenis industri untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari. Semuanya diproduksi, dihasilkan di dalam aktivitas manufaktur. Nah, bisnis industri ini macamnya banyak sekali sesuai dengan kebutuhan manusia begitu, ya. Dan yang terakhir adalah bisnis jasa. Ini yang outputnya adalah, output produknya adalah bukan berupa barang tapi berupa layanan gitu, ya. Bisnis jasa ini banyak sekali sekarang berkembang. Bisnis pengiriman barang misalnya itu juga termasuk dalam bisnis jasa yang saya kira sekarang ini sedang booming gitu, ya. Di tengah kondisi pandemi memang bisnis-bisnis seperti itu mudah sekali berkembang. Ya, kegiatan bisnis yang bergerak di bidang jasa menghasilkan produk-produk tidak terwujud, ya. Jadi produknya itu tidak terlihat, tidak berupa barang tapi berupa layanan, ya, seperti asuransi, pendidikan, pariwisata, kesehatan, perbankan, kecantikan, dan lain-lain. Banyak sekali jenis-jenis jasa yang ditawarkan, mulai dari jasa-jasa yang sifatnya besar gitu sampai dengan jasa misal cukur rambut misalnya, atau jasa tambal ban. Nah, itu termasuk juga dalam kategori bisnis jasa. Nah, kemudian ini ada beberapa
jenis bisnis berdasarkan kegunaan. Ada form utility, place utility atau kegunaan tempat, time utility, waktu, dan possession utility atau kegunaan pemilikan. Apa sih kegunaan bentuk atau form utility ini? Ini bisnis yang berusaha merubah suatu benda menjadi benda lain dengan bentuk yang berbeda sehingga lebih bisa bermanfaat bagi manusia. Jadi ada perubahan bentuk, misalnya mebel dari kayu begitu, kemudian berubah menjadi kursi, meja, kemudian lemari dan lain-lain. Ya, bentuk yang baru itu lebih berguna, lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Genteng misalnya, dari sebuah tanah liat berubah menjadi genteng, ada nilai tambah di sana. Kemudian makanan juga bisa, roti ya, dari tepung dan lain-lain. Intinya adalah ada perubahan bentuk benda dari satu bentuk tertentu ke bentuk yang lain yang lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua, place utility ini berkaitan dengan tempat. Jadi bisnis yang memindahkan suatu dari satu tempat ke tempat lain yang lebih bermanfaat, bergerak di bidang transportasi. Ini banyak sekali di bidang transportasi ya, angkutan manusia, angkutan barang, darat, laut, dan udara. Jadi ada proses perpindahan tempat di sana. Kemudian yang ketiga, bisnis yang menjalankan usaha penyimpanan dengan tujuan agar barang dari suatu waktu apabila kurang bermanfaat maka disimpan terlebih dahulu. Jadi ada proses penyimpanan di sana, ya. Ada timing di sana. Jadi ketika barang itu dibutuhkan, barang itu dikeluarkan. Jadi menunggu timing yang tepat untuk barang itu digunakan pada saat dibutuhkan. Contoh misalnya Bulog, ya. Bulog ini ya ketika barang-barang tersebut dalam keadaan yang melimpah, barang tentu saja akan disimpan, kemudian ketika barang itu dibutuhkan akan dikeluarkan. Gudang-gudang di pelabuhan juga sama seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bisnis yang menjalankan usahanya untuk menciptakan atau memenuhi kegunaan pemilikan terhadap suatu barang, jasa. Kegunaan kepemilikan, contohnya pertokoan, perdagangan, ya. Jadi ini berkaitan dengan kepemilikan sebuah barang, ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya tujuan bisnis? Ya, di awal sudah kita singgung sedikit. Tujuannya apa? Intinya adalah bisnis dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan. Ya, jadi bedanya kegiatan bisnis dengan kegiatan publik gitu ya, adalah bisnis ini dalam rangka untuk memperoleh keuntungan atau laba begitu ya. Jadi memproduksi barang, kemudian barang tersebut dijual, ada margin keuntungan dari penjualan barang tersebut, atau menawarkan jasa layanan, dari hasil itu kemudian diperoleh keuntungan, ya. Namun di balik tujuan utama tersebut ada beberapa tujuan lain juga dari aktivitas bisnis. Yang pertama adalah memberikan kesejahteraan bagi pemilik produksi dan juga masyarakat, ya. Jadi dengan adanya keuntungan tersebut secara otomatis maka pemilik produksi dan juga masyarakat ini mendapat keuntungan juga gitu ya, berupa kesejahteraan. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Tentu saja dengan adanya industri misalnya, dengan adanya aktivitas bisnis akan membuka lapangan pekerjaan. Masyarakat akan mendapat pekerjaan, kemudian level kesejahteraannya juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Nah, ini untuk secara keseluruhan ekonomi di sebuah negara akan bergeliat maju ketika ada aktivitas bisnis di sana, ya. Jadi semakin banyak aktivitas bisnis di sebuah negara, sebuah daerah, maka pertumbuhan ekonominya akan meningkat begitu. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, dengan adanya aktivitas bisnis ini, maka kebutuhan masyarakat ya berupa kebutuhan barang maupun jasa itu akan terpenuhi. Kemudian yang kelima dan keenam ini berhubungan dengan eksistensi dari perusahaan itu sendiri. Ya, jadi dengan bisnis ini dalam rangka untuk eksistensi suatu industri atau perusahaan dalam jangka panjang, ya. Kemudian prestasi dan prestis tentu saja.
Ya, dengan kita memiliki usaha bisnis tentu akan meningkatkan prestis juga begitu ya, dengan apa namanya, kepemilikan sebuah bisnis begitu. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke organisasi bisnis. Ya, sebetulnya organisasi bisnis ini terdiri dari dua kata ya, bisnis dan organisasi tentu saja. Organisasi ini merujuk pada sistem kerjasama antara dua orang atau lebih, ini menurut Chester Barnard ya. Organization as a system of cooperatives of two more persons. Ada dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Itu sebuah organisasi. Nah, kemudian bisnis tadi sudah kita singgung bahwa aktivitas yang bertujuan untuk mencari laba dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Nah, pada intinya organisasi bisnis ini adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih terkait semua aktivitas yang bertujuan untuk mencari laba. Jadi kegiatan bisnis itu diorganisasikan di dalam satu bentuk kerjasama begitu. Kira-kira seperti itu organisasi bisnis. Ya, jadi aktivitas bisnis itu tidak mengalir begitu saja, tapi diorganisasikan di dalam suatu bentuk kerjasama tertentu. Nanti akan kita lihat bentuk kerjasamanya seperti apa. Nah, ini beberapa bentuk organisasi bisnis. Ya, bentuk kerjasamanya ya ada perusahaan perseorangan misalnya. Salah satu perusahaan yang dikelola sekaligus diawasi oleh seorang. Hanya satu orang yang mempunyai perusahaan. Ya, perusahaan perseorangan ini biasanya untuk industri-industri atau usaha-usaha yang levelnya menengah, kecil dan menengah, UMKM itu biasanya pemilikannya perseorangan begitu. Kemudian yang kedua, ini lebih besar daripada perseorangan, ada CV atau perseroan komanditer. Satu persekutuan maupun organisasi yang di dalamnya terdiri dari sejumlah orang. Ada beberapa orang yang berkumpul di dalam perseroan ini. Mereka semua sudah menyerahkan sejumlah dana dengan tidak harus sama jumlahnya dengan anggota lainnya. Jadi ada proses patungan gitu ya, apa istilahnya, urunan modal yang digunakan untuk aktivitas bisnis di sana. Ya. Nah, sebetulnya ada penjelasan yang lebih panjang nanti akan kita bahas di pertemuan yang lain. Nah, kemudian perseroan terbatas atau PT. Ini mungkin paling banyak ya PT ini. Jadi salah satu badan usaha yang telah memiliki hak kekayaan dan juga kewajiban yang secara terpisah dari yang sudah mendirikan. Jadi bentuknya itu sudah bukan lagi kepemilikan pribadi atau kelompok, tapi sudah dalam bentuk yang lebih besar lagi ya. Kepemilikannya itu adalah berupa saham. Jadi semakin banyak saham yang dimiliki oleh seorang dalam perusahaan, maka peran dan kedudukannya akan semakin besar. Ya, nah, PT ini banyak sekali. Mungkin di antara jenis organisasi bisnis, PT ini yang paling banyak kali ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah firma. Firma ini adalah salah satu bentuk perkumpulan usaha yang juga di dalamnya terdiri dari sejumlah orang. Nah, inti dari firma ini adalah ada tanggung jawab bersama di sana. Ketika rugi, maka kerugiannya akan ditanggung bersama-sama. Ketika untung, bersama-sama gitu ya. Kalau ada satu orang yang keluar, maka otomatis firma itu bubar. Jadi firma ini adalah perkumpulan atau kerjasama yang harus terus bersama gitu. Ketika ada satu orang yang keluar, ya bubar gitu. Ini firma ini jarang ya. Biasanya antar bisnis biasanya. Kemudian selanjutnya adalah perusahaan negara. Nah, perusahaan negara ini yang ruang geraknya ada di bidang usaha, kemudian modalnya yang menanggung adalah negara. Ya, perusahaan negara ini kalau kita kita lihat sekarang ini mungkin namanya ya BUMN ya. Tapi BUMN pun sudah beralih gitu ya. Banyak BUMN yang sudah beralih menjadi PT ya, misalnya PT KAI, kemudian Pertamina. Modalnya memang sahamnya paling banyak adalah milik pemerintah. Lebih dari 50% dari sahamnya adalah dimiliki oleh pemerintah. Tapi juga ada sharing saham dengan
pelaku-pelaku bisnis yang lain juga, dengan investor juga begitu ya. Sehingga modelnya sudah mix antara PT dengan perusahaan negara. Kemudian perusahaan-perusahaan pemerintah yang lain, nah ini perusahaan jawatan, Persero, perusahaan umum, Perum ya. Ini sudah jarang ada perusahaan-perusahaan ini karena polanya sudah berubah sekarang, sudah berupa ya sudah go public semua, saham sudah dijual ke publik begitu untuk mendapatkan investor. Jadi pemerintah tetap memegang kendali dengan memegang saham yang besar begitu, yang lebih dari 50%, tapi juga ada kesempatan bagi investor untuk masuk juga di dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, BUMD juga termasuk di dalam perusahaan pemerintah ya. Dan sahamnya memang dimiliki oleh sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah koperasi. Ini bentuk badan usaha yang ruang geraknya di bidang ekonomi, ini dalam rangka untuk mensejahterakan anggotanya. Ini koperasi ini biasanya ada di masyarakat desa, itu ada istilah KUD misalnya, koperasi unit desa ya. Kemudian koperasi juga banyak macam jenis usahanya, ada koperasi simpan pinjam ya, ada koperasi penjualan ya, macam-macam jenisnya. Tapi pada intinya adalah koperasi ini adalah kerjasama yang tujuannya untuk mensejahterakan para anggota. Kemudian selanjutnya kita akan bicara fungsi utama bisnis. Yang pertama adalah fungsi manajemen, fungsi pemasaran, keuangan, akuntansi, dan sistem informasi. Nah, beberapa fungsi ini menjadi fungsi utama di dalam aktivitas bisnis. Ya, ke depan kita akan bicara lebih banyak terkait dengan fungsi manajemen di dalam bisnis. Ya, fungsi manajemen ini berkaitan dengan bagaimana karyawan dan sumber lain seperti mesin digunakan oleh perusahaan. Ya, kemudian kalau pemasaran itu bagaimana mempromosikan produk kepada pelanggan begitu. Kemudian keuangan itu bagaimana mendapatkan dan menggunakan dana di dalam perusahaan. Kemudian akuntansi ini analisis kondisi keuangan perusahaan, dan sistem informasi ini berkaitan dengan analisis sistem informasi di dalam operasi sebuah perusahaan. Nah, ke depan kita akan bicara terkait dengan bagaimana manajemen di dalam bisnis. Ya, bagaimana pengelolaan ya, karyawan, kemudian sumber-sumber lain, bagaimana kemudian membentuk sebuah struktur organisasi agar perusahaan menjadi lebih lebih produktif di dalam menghasilkan keuntungan begitu, kemudian bagaimana pengembangan organisasi dan lain-lain. Baik, saya kira itu saja untuk pengantar pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan mengucapkan syukur yang banyak sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.